Untuk supaya kita bisa mengalami ketenangan, ada sesuatu yang kita harus berantas dan hilangkan di dalam diri kita tentunya, yaitu sebuah amarah atau berang. Sehingga dalam hal ini bicara tenang di hati yang sejati harusnya memang berangkat dari pembenahan hati kita. Bila di sana masih ada amarah, masih ada kegeraman, masih ada pertikaian, bahkan kebencian yang menetap, bagaimana mungkin kita bisa tenang? Karenanya kita harus berjuang supaya segala berang itu, amarah itu, murka itu dapat dihabiskan, diusaikan, diselesaikan, supaya ketenangan itu bisa terbit, terang bersinar, dan membuat kita akan mengalami damai yang lebih lagi. Dan untuk itu kita butuh kekuatan dari Tuhan kita, Sang Maha Damai itu. Karena hanya Dialah dan bersama dengan Dialah kita bisa menghabisi segala berang di dalam hati agar terbit tenang yang sejati di dalam hati pula. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Lalu Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paulus di dalam kedua suratnya ini mau berbicara tentang sebuah pengharapan bagi orang-orang yang tentu saja tidak bisa tenang di dalam hidupnya. Apalagi di dalam Efesus pasal 4 itu jelas sekali bahwa penerima surat ini juga mengalami apa yang dituliskan di sana. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada amarah, pertikaian, dan fitnah. Dan juga kejahatan. Dan semua itu dikatakan oleh Paulus, hendaklah dibuang dari antara kamu, dibuang dari dalam kamu. Dan diganti dengan keramahan, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Inilah sebenarnya cikal bakal dan modal yang penting untuk supaya kita bisa memiliki ketenangan, yaitu bila hilaf atau sikap salah kita itu berhasil kita usaikan, kita sadari khilaf sebagai khilaf, kita harus berantas itu dan kita selesaikan, dan bukan sampai kita menyadari kita khilaf. Perlu langkah lanjut, yaitu insyaf dan maaf. Kesadaran bahwa saya salah, kesadaran bahwa saya khilaf, bukan sekedar mengatakan saya khilaf, tapi insyaf bahwa saya khilaf dan saya telah melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang ketiga, maaf. Kita perlu hidup di dalam maafnya Tuhan, supaya kita bisa memaafkan keadaan, memaafkan kondisi yang terjadi, memaafkan orang lain, dan hidup yang demikian akan memberikan damai, dan juga ujungnya adalah ketenangan di hati, bukan? Karenanya segala khilaf diusaikan, insyaf dan maaf disemaikan, yang berarti ditanam dalam-dalam, di dalam pribadi yang permai atau yang elok, dalam hati kita yang indah dan mengindahkan Tuhan kita, Sang Damai itu. Maka disitulah kita baru bisa mengalami habis berang, terbitlah tenang. Setelah amarah terus meledak, justru disitulah kita harus sandar lagi kepada Tuhan agar ketenangan terbit di hati kita. Tapi kuncinya, hilaf diusaikan, akui itu, insyaf, dan minta maaf. Dan tentu saja maaf yang kita ungkapkan harusnya maaf yang juga berasal dari surga, dari Sang Damai. Dialah yang mampu dan memampukan kita untuk bisa mengampuni, bisa memaafkan. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pesan utama dari renungan kita hari ini, untuk bersandar kepada Tuhan Sang Penenang hati, penenang jiwa.
Karena daripadanya lah kita bisa menyudahi segala macam berang di dalam hati, amarah dan murka. Selesaikan itu dan tumbuhkan tenang sejati dari Sang Damai yang kepadanya kita bersandar. Ayo kita usaikan hilaf itu, terus berjuang supaya tidak hilaf lagi, dan tumbuhkan terus. Mohon supaya kuasa damai Tuhan membuat kita insyaf akan kekhilafan kita, dan tidak berhenti sampai di situ. Hiduplah di dalam maaf-maafan. Maaf-maafan bukan saja dengan sesama kita, yang utamanya adalah kita mohon maaf yang dari Tuhan, dan maaf dari surga memampukan kita untuk melakukan dan mengucapkan maaf di bumi ini. Karena damai di surga itulah sumber agar damai di bumi bisa terjadi. Selamat bermaaf-maafan, selamat saling mengampuni, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tapi tentu saja dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka dikatakan bahwa damai sejahteranya akan memimpin hidup kita. Kekuatannya memampukan kita untuk hidup di dalam pengharapan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kita. Mari bersandar terus kepadanya, tetap tenang di dalam kuasa kasih Tuhan kita. Amin.